Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan siap untuk belajar matematika hari ini ya. Nah, jadi untuk pertemuan ketiga tentang relasi fungsi adalah tentang penyajian bentuk fungsi. Nah, yang ketiga ini kita lebih khusus lagi untuk menyajikan penyajian bentuk fungsi. Di pertemuan pertama kita mempelajari tentang relasi, di pertemuan kedua kita mempelajari tentang fungsi. Dan akhirnya kita juga mengetahui bahwa apa sih perbedaan relasi dan fungsi, oke? Jadi kalau relasi itu artinya dia memiliki hubungan, dan kalau fungsi itu juga memiliki hubungan. Relasi tidak dapat dinyatakan sebagai fungsi, tapi fungsi pasti sebuah relasi. Nah, kalau relasi itu bebas dia berpasangan dengan siapa saja, dan kalau fungsi hanya boleh memiliki satu pasangan, oke? Nah, jadi dalam penyajian bentuk fungsi ada bermacam-macam ya. Yang pertama ini adalah diagram lingkaran. Nah, ini. Lalu yang kedua ini ada dalam bentuk tabel, dan yang ketiga dalam bentuk kartesius. Nah, untuk langsung aja, jadi biar nggak banyak-banyak dan nggak panjang durasi videonya, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal. Di sini ada soal F adalah fungsi dari himpunan A yang beranggotakan 1, 3, dan 5 ke himpunan X yang beranggotakan 4, 6, dan 8 yang didefinisikan dengan pasangan berurut F adalah 1, 4, 3, 6, 5, 8. Soalnya adalah nyatakanlah F dengan cara A himpunan pasangan berurutan, B tabel, C diagram panah, dan D persamaan fungsi. Nah, untuk mudahnya kita langsung jawab aja yang A ya. Di sini ada himpunan pasangan berurutan. Coba anak-anak ibu lihat dari soal. Yang mana himpunan pasangan berurutan? Tentu kita akan tahu bahwa inilah jawabannya. F14, 36, dan 58. Oke, jadi yang ini. Lalu dalam bentuk tabel, seperti apa dalam bentuk tabel? Nah, seperti ini. Ini adalah X atau sebagai himpunan A. Ya, ini adalah himpunan A. Anggotanya berapa aja himpunan A? 1, 3, dan 5. Nah, Fx ini adalah sebagai daerah hasil atau domain. Ini adalah himpunan X. Oke, jadi udah nampak kan nih gambarannya? Nah, bagaimana dengan diagram panah? Diagram panah tetap pada umumnya ya, jadi 1 ke 4, 3 ke 6, lalu ada 5 ke 8. Langsung aja kalau diagram panah ya, gampang kan? Nanti kalau belum paham, coba dipelajari lagi video-video sebelumnya. Oke, selanjutnya yang D adalah persamaan fungsi. Nah, bagaimana cara mencari persamaan fungsi? Kita ambil ada X sebagai tadi himpunan A, dan Fx sebagai himpunan X tadi ya. Berarti A menuju X. Cara bacanya adalah jika X adalah 1, maka Fx bernilai 4. Nah, kita harus cari nih. Kok bisa sih hasilnya 4? Nah, jadi ibu coba masukin angka 3 di sini. 1 ditambah 3 adalah 4. Nah, coba kita lihat ya. 1 ke 4 ini berapa? Loncatannya, jaraknya. Plus 3, ya kan? Nah, coba lihat lagi yang di sebelah sini. 3 ke 6. Berapa? Plus 3 juga kan? Nah, bagaimana dengan 5 ke 8? Berarti plus 3 juga. Nah, kita dapat nih persamaan umumnya. Kalau jika X adalah 1, maka Fx 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jika X adalah 3, maka Fx adalah 3 ditambah 3 sama dengan 6. Jika X adalah 5, maka Fx adalah 5 ditambah 3 sama 8. Sama dengan 8. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan fungsi adalah Fx sama dengan X ditambah 3. Oke? Jadi ini untuk contoh yang pertama. Nanti ada lagi soalnya, misalkan tentukan persamaan fungsi
dari X-nya. Nanti di sini ada 2, 5. Jadi cara yang pertama adalah kita cari dulu ini. Ini apa sih? Oh, ternyata berjumlah 3 nih, sama-sama dengan 3. Nanti bisa juga soalnya ada yang dikali 2 atau dibagi 2. Pokoknya ada dia ini. Namanya jaraknya ya, antara awal dan himpunan hasil. Oke. Nah, contoh yang kedua, kita akan menentukan domain, kodomain, dan rank fungsi dari sebuah gambar fungsi dalam berbentuk grafik maupun kartesius. Tapi yang sekarang Ibu ambil ini dalam bentuk grafik diagram lingkaran ya. Jadi kita akan menentukan domain, kodomain, dan rank fungsi. Domain itu apa? Domain itu daerah asal atau kita sebut himpunan A. Kodomain? Kodomain daerah lawan atau himpunan B. Nah, kalau rank adalah himpunan hasil. Nah, dapat kita buat seperti ini ya. Domain itu daerah asal, himpunan A berarti anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Dilihat dari grafiknya ya, Nak. Ini di sini ya dilihat. Terus, kodomain adalah daerah lawan atau himpunan B. Ada siapa aja? Ada A, B, C, dan D. Nah, rank. Rank adalah daerah hasil. Himpunan B yang punya pasangan di himpunan A. Ada siapa aja di sini? A berpasangan dengan 1, terus B berpasangan dengan 2. C ada pasangannya enggak? Enggak, berarti dia enggak termasuk rank. D ada pasangannya? Ya, ada 3. Oke. Jadi, ranknya atau daerah hasil adalah A, B, D. Oke, sampai di situ aja materi untuk hari ini. Silahkan dikerjakan soal latihannya, jangan lupa absen dan kumpulkan soal latihan di Google Classroom. Ibu berharap semua tugas-tugas dari pertemuan 1 bab 3 ini dikerjakan ya, bab 3 pertemuan 1, pertemuan 2, dan yang ini pertemuan 3 tolong dikerjakan. Bagi yang belum, silahkan dikerjakan, dan bagi yang sudah, terima kasih sudah mengerjakan. Untuk tidak memperpanjang waktu, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya.